sediakan buku sama pulpen kamu untuk mencatat materi yang akan Ibu jelaskan. Terus di mute untuk fokus ke materi ini. Jadi materi 3.4 ini atau materi rancangan penelitian sosial itu dulu 2 tahun lalu itu sebenarnya ada di kelas 3. Kenapa di kelas 3? Karena ini sudah aplikatif, lebih ke arah penelitian sosial. Nanti seterusnya itu kamu nanti kalau kuliah itu ada mata kuliah penelitian sosial itu sebenarnya 2 semester kalau nggak salah, 2 semester, terus lebih detail. Kalau yang akan kita pelajari di kelas 10 itu paling secara sederhana aja, penelitian sederhana. Jadi di sini rancangan penelitian sosial tujuan kamu mempelajari ini yang pertama adalah mendeskripsikan proses berpikir dari dan penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian apa sih yang dilakukan? Kita harus punya proses berpikir yang bagaimana untuk kita melakukan penelitian. Terus yang kedua, menyusun rancangan penelitian sosial budaya. Karena ini adalah IPS, maka yang akan kita teliti adalah masyarakatnya atau budayanya. Terus yang ketiga, menentukan topik atau masalah sosial budaya sebagai fokus penelitian. Jadi nanti akan ada kasus, terus kemudian kita menentukan topiknya itu apa. Terus yang keempat adalah menentukan pendekatan penelitian. Pendekatannya ada banyak pendekatan, apakah itu kualitatif, kuantitatif, nanti diarahkan lagi bagaimana langsung ke tujuan yang selanjutnya, memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Ini jadi di sini yang akan dipelajari adalah teori-teorinya, belum sampai pada kita menerapkan. Nanti di KD 3.5 baru kita membuat penelitian sosial sederhana. Yang terakhir adalah kita mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah, fokus, atau penelitian. Jadi ini materi ini itu sambung menyambung sampai nanti materi yang terakhir. Jadi kamu harus paham dulu dari awalnya. Oke. Pengertian ya, penelitian kalau bahasa Inggris itu artinya research. Research itu adalah menemukan, terus dia riset itu pertama kan menemukan, setelah menemukan sesuatu terus kemudian mengembangkan teori, terus baru dia menguji. Jadi contohnya begini, kamu ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, itu kamu menemukan sesuatu, terus kemudian dari sesuatu itu kamu ingin mengembangkan, disesuaikan dengan teori, terus kemudian menguji apakah teori yang dikeluarkan oleh Karl Marx misalnya itu teruji di masyarakat. Itu dari situ nanti akan ada riset, kamu melakukan penelitian. Dalam proses kamu penelitian, jadi pertama tuh awalnya kalau bahasa zaman sekarang pertama kepo dulu. Terus setelah kepo, pengen tahu, kita cepu. Cepu tuh istilahnya mengembangkan atau menguji. Jadi mencari tahu. Itu sebenarnya kepo dan cepu itu dalam penelitian itu wajib. Terus baru nanti kita sesuaikan dengan kebenaran pengetahuan. Jadi kebenaran pengetahuan itu disesuaikan dengan science atau ilmu. Jadi kenapa? Misalnya kamu menemukan kenapa ya anak itu selalu membolos misalnya. Terus kemudian kamu ingin mencari tahu alasan kenapa dia membolos. Terus kita cari tahu lagi di buku apa teorinya yang sesuai dengan alasan seseorang membolos. Nanti baru di situ kita akan melakukan penelitian. Terus dalam proses pelaksanaannya dia ada 2 sifat. Yang pertama adalah sifat ilmiah. Ilmiah itu dilakukan melalui prosedur, ditentukan secara sistematis, dan ada bukti-bukti dan fakta yang objektif. Objektif ya, bukan subjektif. Jadi kalau objektif itu seperti ini. Saya melihat laki-laki, mukanya
lonjong, terus matanya bulat, hidungnya mancung, itu adalah objektif. Tapi kalau misalnya saya lihat itu saya mengatakan, oh dia ganteng, itu adalah subjektif. Karena subjektif itu penilaian pribadi seseorang. Kalau objektif sesuai fakta, sesuai data yang kelihatan di muka kamu itu seperti itu. Karena subjektif tiap orang itu beda-beda. Seperti itu. Terus baru sifat yang kedua adalah berkelanjutan. Berkelanjutan itu proses kegiatannya berupa kegiatan yang dapat berjalan terus-menerus dan dapat disempurnakan. Terus langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian itu kamu fungsinya pasti untuk mendapatkan ilmu. Tujuan utamanya adalah yang pertama adalah eksploratif atau penjajakan. Penjajakan itu artinya explore itu mengeksplor, mencari tahu sesuatu. Mencari sesuatu yang belum ada sehingga itu bisa dapat mengisi kekosongan ilmu atau ilmu yang nggak ada jadi ada. Tujuan yang kedua adalah verifikatif. Verifikasi atau penguji atau pengujian. Jadi dia kalau tujuan yang ini yang verifikasi ada penelitian yang sudah ada. Terus kemudian kamu ingin menguji lagi apakah penelitian itu masih berguna pada tahun ini seperti itu. Itu namanya verifikasi. Terus tujuan yang ketiga adalah development. Jadi dia mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada agar dapat ditemukan ilmu yang baru. Jadi dari yang belum ada kemudian jadi ada. Jadi mengembangkan ilmu yang sudah ada, itu development. Ingat terus ya, itu ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah eksploratif, mengeksplor. Terus kemudian verifikatif atau menguji. Yang ketiga adalah development atau mengembangkan. Oke, terus pelaksanaannya menggunakan metode ilmiah. Yang pertama merumuskan masalah. Terus ada masalah nih. Terus kemudian ada penyusunan kerangka dalam berpikir untuk mengembangkan hipotesa. Hipotesa itu sama dengan dugaan. Jadi dugaannya misalnya misalnya ada kasus anak nakal. Terus kamu menduga kalau dia nakal itu karena kurang perhatian orang tua. Atau yang kedua karena memang dia sedang mencari jati diri. Itu dugaan itu namanya. Terus nanti baru pas saat ada hipotesa ini, kamu merumuskan hipotesanya apa. Dari kasus A, hipotesanya ada 3 misalnya. Terus kemudian menguji hipotesa atau menguji dugaan, terus kemudian menarik kesimpulan. Ini baru yang sederhana, yang biasa. Terus yang keempat, PPT yang keempat yang harus kamu perhatikan dalam penelitian. Penelitian itu adalah mencari suatu ilmu. Terus kemudian harus diperhatikan cara berpikir seseorang peneliti. Yang pertama adalah skeptis. Dia skeptis itu nggak percayaan kalau misalnya belum ada fakta dan data. Jadi kalau ada sesuatu itu harus ada kelihatan datanya. Misalnya kalau teman kamu bilang, "Weh, dia membolos karena dia lagi pakai narkoba." Kamu nggak percaya nih, itu nggak apa-apa, skeptis. Harus ada fotonya, harus ada. Kalau misalnya kamu sudah melihat foto dia pakai narkoba, baru kamu harus percaya. Itu yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Terus yang kedua adalah cara berpikirnya itu analisis. Analisis itu dari data yang ada, kamu menganalisa yang mana yang sesuai, yang mana yang tidak sesuai. Jadi selalu menganalisis sesuatu fakta dan data.
Terus yang ketiga, harus kritis. Kritis itu kamu melihat sesuatu berdasarkan logika. Terus kalau kritis itu juga kalau berpendapat itu realistis. Nggak asal asbun, nggak asal bunyi seenaknya kamu berbicara. Jadi ini cara berpikir seorang peneliti, skeptif, harus ada bukti, analisis, dan kritis. Sikap seorang peneliti yang pertama adalah objektif. Tadi yang udah Ibu jelaskan objektif itu apa. Terus yang kedua adalah kompeten. Kompeten itu kamu menguasai penelitian yang kamu lakukan. Dan yang ketiga, faktual, sesuai fakta. Terus yang keempat, kamu harus jujur. Seorang peneliti harus jujur, nggak bisa bohong. Terus yang terakhir, yang kelima adalah terbuka. Ini harus kamu ingat-ingat. Cara berpikirnya skeptif, analisis, kritis. Cara bersikapnya adalah objektif, kompeten, faktual, jujur, dan terbuka. Oke, di slide yang ini dia ada jenis-jenis penelitian. Jadi jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti itu ada penelitian penelitian menelaah masalah-masalah sosial karena berhubungan dengan sosial. Terus ada penelitian eksakta. Kalau eksakta lebih ke arah eksak. Eksak itu maksudnya mapel IPA. Jadi kalau penelitian sosial adalah penelitian yang sesuai dengan masyarakat, sospol, ekonomi, terus budaya. Kalau eksakta atau eksak lebih ke arah mapel IPA. Terus berdasarkan hasil yang diteliti, dia ada penelitian dasar basic. Jadi penelitian yang hasilnya ditujukan untuk mendalami impact yang ada secara teoritis atau memperdalam sejauh mana hubungan pengaruh pengangguran dengan kejahatan. Jadi penelitian yang sifatnya dasar, basic itu. Terus yang kedua adalah berdasarkan hasil adalah penelitian terapan. Terapan ini maksudnya penelitiannya itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ingat ya, berdasarkan bidang yang diteliti ada penelitian sosial sama penelitian eksakta. Berdasarkan hasil yang diteliti ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Terus berdasarkan sifat permasalahan yang diteliti itu ada penelitian historis. Historis itu sejarah. Jadi kamu meneliti kembali masa lampau. Jadi misalnya ada sesuatu sekarang yang terjadi ternyata sama dengan seperti yang terjadi di masa lalu, maka itu adalah historis. Terus yang selanjutnya adalah deskriptif. Deskriptif itu artinya menjelaskan. Penelitian deskriptif. Menurut tempatnya, dia ada penelitian laboratorium, itu adalah penelitian yang di lab. Terus yang kedua, penelitian kepustakaan. Kepustakaan adalah kamu mencari penelitian, itu biasanya ini penelitian historis nih yang kepustakaan, karena kalau historis itu kan udah masa lampau, udah terjadi di masa lalu. Terus nggak mungkin kan kita cari data yang sekarang, itu maka dia penelitiannya itu penelitian kepustakaan. Kalau dulu orang-orang sejarah, mapel sejarah di UNJ, biasa melakukan penelitian di Perpustakaan Nasional yang di Salemba. Itu di sana banyak data-data historis yang ada, terus kemudian nggak boleh dibawa pulang, fotokopi di sana, harus di sana fotokopinya, takutnya lembarannya nanti rusak atau hilang, terus baru itu dijadikan bahan untuk melakukan penelitian. Oke, yang tempatnya yang ketiga adalah di lapangan. Di lapangan itu maksudnya bukan di lapangan bola atau di lapangan tenis, tapi di masyarakat luas atau di luar. Oke, jenis-jenis penelitian diingat-ingat. Yang pertama berdasarkan bidang ada penelitian sosial sama penelitian eksakta. Berdasarkan hasil ada basic dan terapan. Berdasarkan sifat ada historis sama deskriptif. Berdasarkan tempat ada laboratorium, ada kepustakaan, perpustakaan, atau lapangan.
Dah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak tentang jenis penelitian? Ayo, IPS 3. Sudah paham? Ngerti? Kok nggak ada yang bersuara? Ibu. Ngerti? Udah, paham? Dicatat nggak? Materinya dicatat? Oh, Iya. Oke. Oke, jadi ini ada satu sebenarnya yang belum. Nggak ada, Bu. Kenapa? Nggak ada gambarnya, catat. Nggak ada gambarnya. Kok nggak kelihatan? Nggak jelas, Trisna. Emang Ada nggak ya, kelihatan, yang ya? lain kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Jadi nanti sebenarnya ada satu materi lagi yang Ibu jelaskan, yang belum Ibu jelaskan. Ibu mau dijadikan tugas buat kamu mencari tahu. Jadi ini ada tugas yang harus kamu oke, nih. Bentar ya, dengarkan. Metode penelitian itu ada 2. Kelihatan nggak di layar? Nggak ada. Kelihatan. Nggak ada? Kelihatan. Oke, yang Ibu belum jelaskan adalah metode penelitian itu ada 2. Penelitian kualitatif sama penelitian kuantitatif. Intinya, Ibu nggak usah jelasin secara rinci sesuai teori. Kalau penelitian kualitatif, hasilnya itu berupa deskriptif atau penjelasan atau berupa kata-kata. Kalau penelitian kuantitatif itu hasilnya berupa angka. Misalnya begini, kamu ingin meneliti tentang minat masyarakat ke pasar setelah pandemi. Ini judul, minat masyarakat setelah pandemi. Kalau misalnya hasil dari penelitian bercerita tentang, masyarakat saat ini jarang ke pasar, lebih menyukai belanja di online dibandingkan belanja langsung ke pasar, itu adalah hasil penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, hasilnya seperti ini. Dari 90% yang diteliti, 90% ibu-ibu di daerah Jakarta Barat, 70% sekarang lebih menyukai belanja online dibandingkan belanja offline. Jadi kalau udah ada angka-angkanya, itu menggunakan metode kuantitatif. Kalau dia deskriptif atau menjelaskan, itu adalah penelitian kualitatif. Oke, di tugas ini kamu searching di Google, kamu cari perbedaannya. Jadi kalau desain penelitian kualitatif bagaimana, kuantitatif gimana? Analisis datanya kualitatif gimana, kuantitatif gimana, sampai subjek, pengumpulan datanya bagaimana, terus representasi datanya gimana, jenis metode datanya gimana, jenis datanya bagaimana, bedanya, terus tujuan penelitiannya juga bagaimana. Oke, paham nggak tugasnya? Ya, Ngerti nggak? Iya. Oke. Kalau Ya, Bu. searching